Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, mengadakan panen perdana padi huma untuk mengedukasi menuju terwujudnya ketahanan pangan Selasa 21 Mei 2024 yang tepatnya di Kampung Togrek. Sejauh mata memandang, di areal tanaman tersebut, batang-batang padi berisi gabah, padi huma terlihat menguning, hingga memasuki panen perdana dilaksanakan. Diawali sambutan Kades, Parakan Muncang menjelaskan. Atur nuhun bapak-bapak, ibu-ibu atas kasumpinganana dina acara panen perdana padi huma di Kampung Togrek. Sebelumnya saya selain ucapan terima kasih, mohon maaf juga kepada Pak Munaji, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Abah Eki, Pak Dayat, para kesepuhan di Kampung Togrek. Pak Ridwan tadi sedikit menjelaskan tentang padi huma dan sedikit juga ingin tahu kenapa Pak Kades ataupun Pak Jaro menginisiasi melak parehuma. Ieu mimitina kumaha, tadina kumaha, kunaon ujug-ujug aya parehuma di Kampung Togrek, bahwa beberapa tahun depan akan terjadi krisis pangan. Makanya di beberapa negara harus mengantisipasi terhadap hal tersebut, sehingga isu nasional ini menjadi program ketahanan pangan yang sekarang kita lakukan 2022. Tapi kenapa dimulai dari 2024? Saya tidak tahu bagaimana caranya mempersiapkan menanamnya seperti apa, caranya seperti apa, karena saya sendiri belum pernah melakukan penanaman padi sekalipun di sawah seperti itu. Jadi intina abdi mah karena kamari lahirna. Siap. Ternyata orang kasepuhan, orang adat istiadat sudah mempersiapkan ketahanan pangan, bahkan itu 300 tahun yang lalu sudah dilakukan oleh para kasepuhan. Keberadaan Antam itu ada, salah satunya adalah menjunjung tinggi kearifan lokal. Kata Pak Jaru ini hampir punah ditelan zaman. Sebenarnya ini adalah budaya kita sejak dulu kala, menanam padi huma. Selaras tadi juga disampaikan oleh Pak Jaru, merupakan ketahanan pangan, ucap Munaji. Keberadaan Antam dimanapun, itu salah satunya adalah menjunjung tinggi kearifan lokal. Nah, ini salah satu kearifan lokal ya, kesepuhan ya. Kalau Pak Jarot tadi menyatakan bahwa ini hampir punah, padahal ini adalah budaya kita sejak dulu. Betul Pak. Ya, jadi mungkin kalau dulu itu yang namanya, kalau orang Jawa bilang padi gogo. Padi gogo ya. Nah itu ada rumahnya, rumah gogo. Jadi padi yang dipanen itu taruh di rumah. Di sini ada nggak Pak kesepuhan? Leit ya kalau di sini. Kalau rumah, kalau di daerah Kalimantan itu disebut rumah. Jadi kalau orang berladang di menanam padi di ladang itu namanya yaitu tadi padi huma, karena padinya ditaruh di rumah gitu ya. Oh, ya. Nah itu selaras dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Jaro, merupakan ketahanan pangan. Karena itu paling awet kan digantung-gantung gitu ya, digantung-gantung. Kita seberapa tahun Pak kesepuhan, puluhan tahun ya, dibanding dengan padi sawah yang mungkin ditaruh di karung ya. Nah, karena itu digantung-gantung jadi akan lebih awet. Intinya bahwa keberadaan Antam tetap mendukung, mensupport. Kami sebagai kepolisian sangat mendukung adanya warga tanam padi huma guna dijadikan ketahanan pangan. Saya sangat mendukung, ungkap Kapolsek. Kami kepolisian mungkin sangat mendukung ya dengan adanya huma untuk ketahanan pangan. Memang kalau masalah perut, saya lebih lebih setuju, karena kita lihat di wilayah hukum Polsek Nanggung ini atau di Kecamatan Nanggung ini banyak tanah-tanah yang kosong ya, banyak tanah yang kosong. Kalau kita
bisa menggalang atau membina, mungkin nanti kalau dari Polsek mulai dari Babinnya nanti kerjasama dengan perangkat desa untuk mengarahkan yang pengangguran yang tadinya mungkin kita cari duit yang gampang atau ya mohon maaf maling ya. Kalau kita diarahkan untuk ketahanan pangan atau kita ada tanah-tanah yang kosong, kalau kita dengan adanya terobosan baru dari Pak Jarot ini sangat setuju kita arahkan untuk penanam huma. Di samping itu saya salut kepada Pak Jarot dengan terobosan baru ini. Ngahuma ini mungkin di era generasi penerus kita yang masih kecil itu tidak tahu ya masalah ngahuma. Apa sih ngahuma? Di pelajaran itu mungkin di sekolah juga kalau di bahasa Sunda kan ada pelajaran itu. Huma itu apa? Sesepuh kampung adat Ciuruk menambahkan, tidak lepas dari aturan yang kita pakai adalah papat kelima panser. Papat kelima panser disimbolkan dengan ikat kepala segi 4. Dari 1 dibagi 2 dijadikan panser segi 3. Itu yang harus dilaksanakan sehari-hari. Terkait dengan pertanyaan dari kami bahwa adat itu tidak lepas daripada aturan. Yang kita pakai patokan utama itu papat kalima pancar. Narik dari papat kalima pancar itu disimbolkan dengan ikat kepala segi 4. Dari situ dibagi 2 dijadikan pancar segitiga. Itu yang harus dilaksanakan sehari-hari. Yang disebut dengan pancar segitiga itu aturan negara, aturan agama, dan aturan adat. Makanya ada istilah nagara sara mokaha. Mokaha di sini artinya itu bergembira ria. Kalau dalam istilah makan itu kenyang lah. Jadi begini, kalau masalah sudah jelas karena kami dari masyarakat kampung adat Uruk itu mendapat titipan dari leluhur, terutama masalah padi. Sebelum menanam padi sawah itu dulu digelarkan padi huma. Jadi sekarang Pak Jarot Mauludin mau membudayakan padi huma itu sangat setuju sekali. Tetap kami merojo mendukung 100% apa yang digalakkan oleh Pak Jarot Mauludin. Tapi dengan aturan sayus sesuai dengan tradisi karena padi itu punya aturan sendiri. Jadi bukan manusia harus ikut bukan padi harus mengikuti manusia, tapi manusia harus mengikuti padi. Jadi punya aturan sendiri. Jadi tidak asal. Makanya tetap kami bimbing, kami bina program Pak Jarot Mauludin ini. Kampung Togrek Desa Parakan Muncang melestarikan budaya panen padi huma yang hampir punah ditelan zaman. Dulu mau tanam benih padi saja tidak lepas doa, sampai ditanam itu juga sama doa. Bahkan sampai tanam padi pun mencari hari yang pas buat ditanam benih padi tersebut supaya hasil panennya bagus. Itu zaman dulu selalu dilaksanakan. Pas panennya pun selalu izin dan berdoa. Itu pun harus orang yang paham dan mengerti tata cara memanen padi. Dari Kampung Togrek, Desa Parakan Muncang, Pawarta Botol melaporkan.